Kasih solusi yang sangat cerdas sekali, Ibu Disdik. Kalau perlu seluruh Indonesia ini laranglah sekolah-sekolah untuk melakukan studi tour, biar tutup agen-agen wisata yang ada di sini. Ya, kita tutup semua agen-agen wisata. Jangan kalian cari makan di sekolah kami, jangan kalian datang ke sekolah kami, jangan kalian cari untung ke sekolah kami. Toh yang akhirnya kami yang dipitnah, guru-guru yang dipitnah, guru-guru yang dihinakan. Terima kasih atas solusinya, luar biasa. Semoga kita sekolah-sekolah nih, guru-guru kompak untuk tidak mengadakan lagi studi tour. Silahkan Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno, silahkan cari solusi peningkatan pariwisata yang ada di Indonesia nih, selain dari studi tour yang dilakukan oleh sekolah. Silahkan Pak, cari solusi yang lebih baik daripada kami yang harus dihina dan direndahkan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu saya kasih tahu ya. Kasih paham. Agen-agen wisata itu nggak cuman harus ngambil study tour doang, Ibu. Nah, itu. Masih bisa ada pemerintahan, kantor swasta, untuk organisasi-organisasi. Nggak harus study tour, ngambil-ngambil sekolah-sekolah. Kenapa? Satu, cuannya dikit. Dua, tempelannya banyak, Ibu. Yang ketiga, ya, cuman dapat capeknya. Terus satu lagi, ya, saya mau tanya, ikut nggak ikut harus bayar, ya. Itu duit yang nggak ikut itu duitnya ada di mana, Ibu? Ibu kemanain itu duitnya? Ya masuk kantong. Pihak-pihak sekolah kemanain itu duitnya? Ayo. Ya bagi-bagi dong. Ayo ngaku. Soalnya gini, sebagai pihak dari travel agent yang ngadain wisata nih ya, kalian itu kan ngasih kita list peserta dong, dan itu kita sesuaikan sama peserta, jumlah peserta yang ikut. Contoh bus, disesuaikan jumlahnya dengan peserta yang ikut. Terus yang nggak ikut duitnya kemana? Kenapa harus suruh bayar? Ayo jawab. Kenapa saya tahu? Ya, saya dulu pernah ada yang nawarin dari pihak sekolah untuk masukin proposal study tour. Setelah saya coba-coba, ternyata terima kasih, saya nggak mau. Saya dari pihak saya nggak mau ngambil. Kenapa? Mau, Bu. Saya nggak mau kerja rodi, Ibu. Ya. Makasih. Lain kali bikin statement tuh yang jelas, Ibu. Oke, kalau kayak gini tuh terlihat nyata jelas. Ya. Yang pengen study tour itu siapa? Ciwit pipimu, Bu, yang tembem, Bu. Ngalang-ngalang tembem pipi saya. Kenapa Ibu jadi doanya jelek banget sama agen-agen wisata yang ada? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu seakan-akan Ibu yang tersudutkan dari masalah ini sebagai seorang guru? Gitunya. Nyatanya di lapangan Ibu, kalau anak-anak nggak ikut study tour itu disuruh bayar separuh. Iya. Mereka dibilang nanti kalau nggak ikut study tour itu ijazah nggak dikasihkan. Itu ada, Ibu, seperti itu. Kenyataannya seperti itu, gitu loh. Jadi Ibu nggak usah menanggapi dengan seperti itu. Tanggapi, Ibu guru, Ibu sebagai seorang guru tanggapi dengan baik, jawab dengan sopan, kasih pengertian, bukan malah emosi seperti itu. Lagian Ibu ngapain bawa-bawa agensi wisata? Bu, dengar ya, saya juga pernah kerja di agensi wisata. Kami punya program untuk anak-anak studi. Kami sebagai perusahaan akan menawarkan, benar, kita masuk ke sekolah-sekolah menawarkan program tersebut. Tapi kalau sekolah itu menolak, kita juga nggak bisa maksa, Ibu. Kita nggak akan maksa. Biasanya sekolah-sekolah yang mencari kita, mencari apa? Programnya bagus, fasilitasnya enak, tapi harganya murah. Supaya apa? Gurunya nggak ikut bayar. Pasti. Memang itu kenyataannya. Saya juga pernah kerja di travel agent, Ibu. Memang kalau study tour itu yang bayar muridnya, gurunya nggak ikut bayar. Gurunya gratis alias gretong begitu. Jadi Ibu nggak usah gitu.
Kalau ada pun yang menyudutkan sebagai pihak guru, ibu memberikan penjelasannya yang sopan, yang enak, biar kita emak-emak yang dengerin juga nggak pakai emosi jawabnya. Kita emak-emak pakai emosi, Bu, apalagi anak saya sudah kelas 2 SMA, ya kan. Di sekolah anak saya nggak ada tuh ya diadakan study tour, ya kan, walaupun ikut yayasan, adain aja pengajian syukuran, ya kan. Ya. Pasti banyak yang bisa dilakukan untuk merayakan kelulusan selain study tour. Gitu. Satu poin buat Bu Guru ini. Apa hubungannya dengan agen-agen wisata dan Ibu, apa hubungannya melarang atau menutup seluruh agen wisata? Gara-gara satu orang guru, Masyarakat nama Indonesia, guru se-Indonesia khususnya, jadi tercoreng. itu meminta untuk meniadakan studi tour, perlu dikaji ulang. Kenapa harus melarang pengusaha-pengusaha pariwisata untuk tutup? Pariwisata, agen-agen wisata mencari makan di sekolah, enggak, Bu. Dia udah punya basis-basis sendiri. Kebanyakan justru malah para sekolah-sekolah atau yang membutuhkan bis-bis pariwisata atau armada-armada wisata. Itu yang membutuhkan. Kalian sebenarnya membutuhkan. Masalah pemerintah atau masyarakat ini cuman minta, ya. Masyarakat ini cuman minta yaitu untuk meniadakan studi tour, untuk dikaji ulang studi tour itu. Apakah wajib studi tour itu atau enggak, atau ditiadakan? Lebih baik diadakan tetap, yaitu di lingkungan sekolah atau di lingkup wilayah kabupaten tempat sekolah itu berada. Bener, Pak. Karena ibu selalu ngotot seperti itu. Ngotot orangnya ya, itu. Bu Guru, maaf ya. Maaf, masyarakat tidak pernah memfitnah guru. Tidak pernah memfitnah seorang pendidik. Tanpa guru, anak-anak kita mau jadi apa? Itu ya, Bu Guru ya, ingat. Jadilah seorang pendidik yang bijak menyikapi semua komentar. Jangan seperti itu, jangan terlalu emosi, jangan terlalu ngotot. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini beragam. Masyarakat ini intinya, kalau saya melihat kebanyakan pengguna sosial media mungkin sudah melihat, yaitu kemauan masyarakat cuman minta dievaluasi lagi masalah studi tour ke luar kota. Bener, Pak. Bener. Ya, karena semua murid itu belum tentu mampu semua orang tuanya. Bener. Itu. Salam hormat. Salam. Dari orang Purwokerto, Sandi Kraton. Kenapa kok sewot, Bu? Ya. Bu, saya tahu kok, dan pasti panjenengan itu adalah orang yang punya pendidikan tinggi, Bu. Iya, Ya, sarjana paling itu. enggak sarjana lah, iya toh. Iya. Tapi kenapa kata-katanya jenengan dalam sebuah penyampaian itu bagi saya tidak mengenai, Bu? Ya, tentang itu loh yang mau menutup agen-agen. Oke lah, mungkin sampean itu bertujuan dengan kata-kata itu tidak sama dengan ekspektasi orang yang mendengarkan, Bu. Mungkin nih tidak sama. Karena apa, Bu? Ya wes, pokoknya kosakatanya diperbaiki aja biar penyampaiannya itu lebih mengena. Ya, saya yakin kok banyak orang yang mendengarkan kata-katanya sampean itu tidak sesuai dengan apa yang ingin jenengan sampaikan. Saya yakin kok. Ya. Tapi loh, Bu, juga ya lagian pariwisata kalau hanya dari anak sekolah itu nggak berpengaruh besar, Bu. Ya, masih ada wisatawan lokal, masih ada wisatawan asing. Ya, jadi jangan meninggikan bahwa studi tour itu sangat dan amat sangat berpengaruh di perwisataan Indonesia, Ibu. Ya. Oke, Bu. Salam sehat selalu. Salam, wis pokoknya salam dari wong goblok iki, Bu, buat panjenengan sing pinter ya. Lebih bijak lagi ketika ngomong di media sosial. Oke, Bu.
Oke. Kenapa ibu harus emosi seperti itu? Orangnya Apakah jukis, ibu Pak. juga melakukan hal yang sama di Mukanya sekolahan aja atau sadis. Anda juga menjadi pengurus suatu kegiatan studi tour? Kalau tidak, kenapa harus memilih untuk menangkap permasalahan ini, menjadikan Anda emosi dan Anda bersuara seperti ini? Seharusnya kalau memang Anda tidak terlibat dalam kasus-kasus seperti ini, Anda diem. tidak tersinggung loh. Diem aja ya Pak ya. Ya sama saja dengan saya. Saya juga Saya Pak. berprofesi sebagai sopir atau driver. Ketika banyak orang menghujat kejadian yang di situ melibatkan profesi sebagai sopir, saya tidak memilih untuk tersinggung, karena sopir itu hanyalah penamaan atau kata kerja, kalimat kerja. Jadi nggak usah lah Anda memilih untuk tersinggung seperti ini sehingga mereaksi tanggapan masyarakat, sehingga Anda seolah-olah guru itu menjadi jelek citranya dan lain-lain. Karena faktanya entah itu di dunia nyata ataupun di media sosial, bukan hanya 1 atau 100 orang, tapi ratusan ribu orang wali murid itu komplain bahwasanya di lapangan, juta, Pak. di sekolah-sekolah mereka itu terjadi seperti itu. Bukan kita menjelekkan profesi guru, tidak, tapi cara-caranya, tindakan-tindakan seperti itu membuat masyarakat geram, membuat masyarakat akhirnya bersuara, beramai-ramai bersuara, sehingga terkesan seperti protes. Tapi di sisi lain, masyarakat pun juga masih tetap menghargai profesi guru, bahwasanya mereka sadar betul bahwa guru-guru itu yang mungkin menjadi PNS hanya beberapa orang dari satu sekolah. Di situ banyak sekali guru tidak tetap atau karyawan tidak tetap. Saya sendiri pun dulu juga guru, Bu, guru tidak tetap, yang hanya mendapatkan nominal 125.000 setiap bulannya. Uang sabun ya Pak. Untuk itu saya tidak meneruskan profesi itu. Saya tidak punya kenalan link, saya tidak punya orang dalam untuk bisa nantinya kapan segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Makanya saya memilih untuk profesi lain, tidak menetap di profesi guru. Ya, itulah alasan saya meninggalkan profesi tersebut. Dan sekali lagi, Anda adalah guru yang tentu saja semua profesi itu ada kelebihan dan juga pastinya ada kekurangannya, sama halnya dengan kita manusia. Dan mungkin tidak memilih untuk emosi mereaksi masyarakat ketika Anda tidak melakukan hal tersebut, itu adalah suatu tindakan yang lebih bijaksana, Ibu. Terima kasih, sekian dari saya. Salam hormat untuk guru Indonesia. Halo, video Anda saya setir. Halo Pak Humis. Ngapain guru-guru di Indonesia merasa tersakiti? Saya salah satu orang yang menyalahkan oknum guru yang membawa siswa-siswi SMK ke study tour, ya. Terus siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kecelakaan? Itu bukan takdir, gitu loh. Takdir itu bisa dihindari apabila guru-gurunya tidak semata-mata mau mencari sesuatu, nggak usah dibantah. Mencari keuntungan. Itu anggarannya mahal, mestinya harus dapat bis yang kualitasnya juga bagus. Kenapa? Bis sudah bobrok dipakai karena minta harga murah. Murah meriah. Terus siapa yang disalahkan kalau begitu? Assalamualaikum Bu Guru yang terhormat. Kenapa mesti menyalahkan agen-agen wisata? Koreksi dirilah yang cari mobil. Kalau emang ingin mobil yang bagus, yang layak jalan, bayarlah sesuai dengan kendaraannya. Ini guru maunya murah, ya dapat apa adanya lah. Aduh Bu. Oh, pinter omong Ibu Guru ini. Izin sedikit sebelumnya Ibu Guru. Monggo. Kayaknya kok Monggo. Ibu Guru ini menggebu-gebu bener ini nih bahasanya ini.
kayaknya kok nggak terima ini study tour dilarang ini, kayak mana ya Bu ya? Kenapa ya? Kayaknya kok menggebu-gebu bener pengen ikut study tour ini, emang belum kebagian piknik apa tahun kemarin ya Bu ya? Kenapa Bu ya? Mukanya aja muka Nggak kurang semua orang piknik. tua mampu Bu bayar biaya study tour itu Bu. Keberatan Bu sebenarnya orang tua itu Bu. Yalah. Wes gitu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.